Selamat malam, perkenalkan nama saya Silvestra Frida Mardu, mahasiswa kelas A program studi sosiologi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai isi buku yang ketiga yang berjudul Studi Sosial dan Budaya. Buku ini merupakan buku ketiga dalam sosiologi terapan. Di dalam buku ini terdapat empat hal pokok. Yang pertama tentang bagaimana kota London pada waktu itu masih belum terlihat secara jelas dan masih terlihat dan belum menunjukkan bagaimana keindahannya, sehingga Mr. Charles melakukan survei untuk mengetahui secara jelas bagaimana letak geografis dan apa saja yang berada dalam kota tersebut. Selanjutnya, walaupun London merupakan sebuah kota yang besar, namun pada waktu itu masih banyak hal yang belum diketahui, termasuk studi tentang ras dan penggunaan bahasa adalah studi tentang pengelompokan laki-laki, pandangan yang lebih jelas, pandangan yang lebih panorama wilayah geografis tertentu, seperti misalnya yang terletak di bawah kaki gunung. Di bawah kehancuran pemburuan yang luas terletak pastoran. Jadi di London terdapat sebuah pastoran, dan itu pada saat melakukan survei pastoral tersebut terdapat di lereng bukit. Terus tersebar strof subur dan jarang bertitik, dan di situ kotanya belum terlalu terkenal dan masih dianggap sebagai kampung yang belum memiliki fasilitas yang mewah. Pada saat itu daerah tersebut hanya cocok dijadikan lahan pertanian karena terdapatnya sungai yang sumbernya lumayan besar dan bisa dijadikan sebagai sumber untuk masyarakat yang membuka lahan pertanian, dan juga rel kereta api, perkembangan yang dikatakan maju belum pada waktu itu belum masuk dalam daerah-daerah tersebut, sehingga hal ini yang perlu dilakukan survei, sehingga hal apa yang perlu ditambahkan atau apa yang perlu dikembangkan dari kota tersebut. Banyak hal yang terdapat di sana, dan itu dapat ditulis oleh Mr. Charles, dan itu dijadikan sebagai suatu hal yang penting untuk menjadi sebuah tolak ukur agar negara tersebut bisa berkembang. Selanjutnya, dalam perjalanannya mereka menemukan sebuah muara, dan di dekat situ pula muncul asap besar, dan itu dijadikan kota manufaktur, pasar dunia sentral. Terus ada sungai seperti yang ditunjukkan oleh para ahli geografis. Yang terpenting unit untuk siswa kota dan peradaban. Karenanya sesederhana ini metode pengobatan geografis di sini harus dipersiapkan sebagai dasar untuk setiap perlakuan yang benar-benar teratur dan komparatif tentang subjek. Selanjutnya adalah survei sejarah kota. Jadi ketika mereka sudah melakukan survei tempatnya atau letak geografisnya, apakah itu bisa untuk dijadikan sebuah kota, maka dari hasil survei yang mereka lakukan, letak geografis tersebut bisa dijadikan kota yang besar dan bisa membangun
membangun infrastruktur sehingga masyarakat dapat menempati daerah tersebut. Melihat letak geografis yang menurut mereka begitu bagus, sehingga minat mereka untuk melakukan survei yang lebih dalam lagi semakin bertambah. Dimulai dengan lembah sungai yang sama seperti sebelumnya, panorama geografis menjadi baru dan minat yang lebih dalam. Pusat-pusat primitif yang sudah lama terlupakan mulai hidup. Prasejarah menyebabkan orang mati ke lingkungan batu menyebabkan kembali kampung Inggris dan Romawi kembali terisi oleh orang-orang bersenjata. Dan di samping kota pasar membosankan itu muncul seorang Arthurian yang bayangan model. Jadi ketika mereka sudah melakukan survei lokasinya, maka mereka mendapatkan semangat yang lebih ketika mereka melihat letak geografis tersebut bisa dijadikan sebuah kota yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat jika mereka tinggal dan menetap di situ, dan juga bisa membangun infrastruktur yang bagus. Maka wilayah tersebut bisa ditempati, dan itu menambah minat dari mereka yang melakukan survei untuk mengetahui secara mendalam bagaimana dan apa yang akan terjadi nantinya jika mereka membangun rumah maupun gedung-gedung yang besar dan fasilitas yang lain di situ. Apakah letak geografis tersebut dapat membahayakan mereka ataukah lebih menjamin mereka untuk terus menetap di situ. Jadi di sini para ilmuwan yang melakukan survei mereka lebih semangat lagi dan lebih detail lagi untuk mengetahui bagaimana letak geografis yang berada di tempat yang mereka melakukan survei tersebut. Ketika mereka sudah melakukan survei dan itu bisa dijadikan sebagai tempat tinggal masyarakat, maka mulailah masuk ke poin yang ketiga, bahwa warga dalam proses pembangunan. Jadi di situ masyarakat mulai datang untuk menetap di situ, dan yang mereka lakukan adalah para ilmuwan lakukan adalah bagaimana cara mereka mensurvei. Dari yang pertama adalah mereka melakukan survei hanya pada tempatnya apakah layak untuk dijadikan tempat tinggal. Namun sekarang karena mereka mengetahui bahwa tempat tersebut bisa dijadikan tempat yang nyaman, maka banyak masyarakat yang mulai datang untuk membangun rumah di wilayah tersebut. Maka yang dilakukan oleh para ilmuwan yang melakukan survei adalah bukan lagi survei tentang letak dan keberadaan geografisnya, melainkan mereka melakukan survei psikologi yang lebih dalam terhadap warga itu sendiri. Ketika masyarakat mulai tinggal dalam wilayah tersebut, maka mereka masuk lagi dan melakukan survei terhadap masyarakat. Yang pertama, mereka melakukan survei terhadap psikologinya. Yang kedua, mereka mulai mengajak masyarakat untuk melakukan kursus, dan kemudian mereka membangun sebuah lembaga pendidikan agar masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut bisa menimba pendidikan yang baik, dan juga bisa membangun infrastruktur yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Maka pada saat masyarakat tinggal dan berdiam di situ, mereka sudah melakukan banyak hal agar masyarakatnya bisa betah dan juga bisa nyaman dalam
wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana sosiologi mereka membuat itu menjadi dan menamakan itu sebagai sosiologi terapan yang pada saat ini. Jadi setelah mereka melewati beberapa tahap yang sebelumnya, maka di situ terbentuklah warga masyarakat, terbentuklah sebuah kelompok masyarakat yang begitu banyak, sehingga anak-anak yang berada dalam kota tersebut dapat menyajikan secara menyeluruh sesuatu yang belum dirasakan oleh orang tuanya, tetapi seiring dengan perkembangan waktu, anak-anaknya mulai mendapatkan perhatian yang begitu banyak dan juga banyak perubahan yang terjadi selama kota tersebut dibentuk dan sudah membangun berbagai fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang anak-anak untuk terus maju, dan juga warga di situ juga dapat diperhatikan oleh pemerintah. Jadi sekian dari saya mengenai isi buku yang ketiga, buku Sosiologi Terapan ini. Sekian dan terima kasih.